Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Strategi Pembelajaran di SD akan mempresentasikan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Kelompok 1 ini beranggotakan 5 orang. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Amatullah Qamariyah dengan nomor NIM 2000553 dari kelas 4B PGSD. Perkenalkan, nama saya Cici Isnawati dengan NIM 2006334. Baik, perkenalkan nama saya Cika Aprianti dengan NIM 2006449. Perkenalkan, nama saya Maria Putri dengan NIM 2006523 dari kelas 4B PGSD kelompok 1. Dan perkenalkan, saya Fenita Oktaviani Rahmat dengan NIM 20339. Langsung saja kita ke pematerian pertama mengenai definisi belajar dan unsur-unsur belajar yang akan disampaikan oleh Teh Afifah Nur Amatullah. Kepadanya saya persilahkan. Hakikat belajar. Definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Lalu di sini ada pengertian belajar menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Daryanto pada tahun 2009 halaman 2. Ia mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Siono dan Haryanto pada tahun 2014 halaman 9, belajar merujuk kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi atau perubahan struktur kognitif seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu hasil interaksi aktifnya dengan lingkungannya dan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, menurut Muhammad Ngalim Purwanto pada tahun 2014 halaman 85, belajar merupakan suatu perubahan yang bersifat internal dan relatif mantap dalam tingkah laku melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Dan yang keempat ada menurut Sanjaya Wina pada tahun 2008 halaman 229. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Dan yang kelima ada menurut Wina Putra dan kawan-kawan pada tahun 2007 halaman 19. Belajar adalah perubahan perilaku pada individu sebagai buah dari pengalaman atau interaksi fisik yang mana akan menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Selanjutnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Artinya, individu yang mengalami proses belajar tentunya akan menyadari bahwa dirinya mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar. Dan perubahan tersebut bisa terlihat dengan adanya suatu kemampuan yang lebih dalam, suatu hal tergantung dari apa yang dipelajarinya. Semisal, seorang belajar membaca, perubahan yang terjadi adalah dirinya akan bisa mengeja dan membaca dari kata atau kalimat yang tertulis. Yang kedua, perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Artinya, hasil belajar pada seseorang biasanya relatif bertahan lama dan menetap. Kondisi tersebut terjadi karena adanya proses penyimpanan informasi di dalam otak. Dan bila belajar tersebut diulangi berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah untuk terlupakan. Dan yang ketiga, ada perubahan menjadi lebih baik. Dengan belajar, harapannya ada suatu kebaikan yang bertambah dalam dirinya. Yang keempat, perubahan tersebut mempunyai tujuan. Artinya, setiap manusia pasti memiliki tujuan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita sebagai manusia akan mengevaluasi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan, agar dapat diperbaiki dan dapat dirubah menjadi lebih baik. Contohnya, seorang anak yang belajar melukis,
maka tentunya tujuan yang ingin dicapainya yaitu supaya dirinya bisa menjadi lebih bisa dan mahir dalam melukis. Yang kelima, perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. Belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan belajar tidak hanya terjadi atas latihan saja, tetapi belajar juga bisa terjadi karena pengalaman yang dialami oleh seseorang secara langsung. Misalnya, ada seseorang yang ingin bisa menulis, maka yang harus ia lakukan adalah berlatih menulis, atau bisa saja dengan melihat orang lain menulis. Maka, lama-kelamaan melalui proses pengulangan, ia akan menjadi bisa menulis. Dan yang terakhir, ada perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Orang yang telah belajar, maka akan mengalami perubahan tingkah laku, sikap, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain. Semisal, seseorang yang belajar naik sepeda motor, maka dia akan lebih terampil dalam naik sepeda motor. Unsur-unsur belajar. Cronbach sebagai salah satu penganut aliran behaviorisme pada tahun 1954 dalam bukunya yaitu Sukma Dinata pada tahun 2004 halaman 157 dengan sedikit perubahan ada 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi yang pertama ada tujuan. Belajar tercipta dan terlaksana karena ada suatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil proses belajar yang terlaksana. Tujuan tercipta karena adanya kebutuhan dalam diri masing-masing peserta didik selaku pembelajar. Yang kedua, ada kesiapan. Belajar dapat terlaksana dengan efektif bila peserta didik memang memiliki kesiapan dalam belajar, sehingga terwujud belajar yang efektif. Yang ketiga, ada situasi. Situasi dalam belajar dimaksudkan mencakup tempat, lingkungan, alat dan bahan belajar, guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan segenap peserta didik selaku pelajar. Yang keempat, ada interpretasi. Peserta didik melakukan interpretasi, yaitu melihat hubungan antar situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima, ada respon. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, maka peserta didik dapat menentukan respon yang sesuai dengan apa yang dialaminya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, ada konsekuensi. Konsekuensi tercipta karena adanya stimulus dan respon. Konsekuensi ini dalam bentuk hasil, dan hasil dapat memiliki makna yang positif dan makna negatif, tergantung dari respon yang dimunculkan oleh peserta didik selaku pembelajar. Dan yang ketujuh, ada reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan yang muncul bagi seseorang mempunyai dua makna yang berlainan. Ketika seseorang tersebut memang memiliki keyakinan yang kuat, maka kegagalan akan digunakan sebagai pendorong untuk bisa lebih baik lagi. Berbeda dengan seseorang yang memang memiliki keyakinan yang rendah. Menurut teori belajar konstruktivisme, dalam pendapat Suyono dan Haryanto pada tahun 2014, halaman 127 memandang unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama, ada tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu menciptakan suatu arti atau makna. Makna tercipta dari pembelajar dengan melihat, mendengar, merasa, dan mengalami proses belajar. Yang kedua ada proses belajar. Proses belajar sebagai proses membangun makna yang berlangsung secara kontinu dan bila berhadapan dengan kondisi yang baru, maka diadakan rekonstruksi untuk menciptakan pemahaman baru menurut pemahaman dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hasil belajar tergantung pada masing-masing pemahaman diri setiap individu. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kemudian jenis-jenis dari belajar, dan yang terakhir mengenai definisi pembelajaran akan disampaikan oleh Teh Cici Isnawati. Kepadanya saya persilahkan. Faktor yang mempengaruhi belajar. Pada dasarnya, belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal ini menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. Yang pertama, faktor jasmani mencakup kesehatan. Yang kedua, faktor psikologis mencakup inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan.
Yang ketiga, faktor kelelahan mencakup kelelahan jasmani dan rohani. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pengaruh faktor keluarga. Misalnya, cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan latar belakang kebudayaan atau tingkat pendidikan dan kebiasaan dari keluarga. Yang kedua, pengaruh faktor sekolah. Misalnya, hubungan guru dengan siswa, hubungan peserta didik dengan guru, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan bangunan, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga, pengaruh faktor masyarakat, meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat. Misalnya, mengikuti kegiatan masyarakat berdampak baik, tetapi bila terlalu banyak akan mengganggu belajar. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar berlandaskan behaviorisme. Teori behaviorisme mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar. Di antaranya, yang pertama, belajar sederhana tanpa asosiasi. Belajar ini ada dua macam, yaitu habituasi dan sensitiasi. Habituasi dipengaruhi oleh adanya pengurangan kemungkinan perilaku respon secara progresif dengan pelatihan-pelatihan dan pengulangan stimulus. Sedangkan belajar sensitiasi yaitu kebalikannya, terjadi penguatan positif terhadap perilaku karena adanya pelatihan atau pengulangan. Yang kedua, belajar asosiasi. Belajar asosiasi adalah suatu proses di mana suatu materi pembelajaran dipelajari melalui asosiasi dengan bahan-bahan pembelajaran yang terpisah yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah belajar sebagai upaya mengkondisian pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Yang keempat, pengkondisian operan. Belajar sebagai upaya memodifikasi perilaku spontan, semisal belajar membedakan. Yang kelima, belajar melalui kesan. Belajar melalui kesan adalah belajar dengan mengamati dan mempelajari karakteristik sejumlah stimulus yang muncul pada seseorang. Yang keenam, belajar pengamatan. Belajar pengamatan ini didasari oleh peniruan dari seseorang dan diimplementasikan dalam kehidupannya. Yang ketujuh, belajar melalui bermain. Bermain sebagai suatu perilaku yang tidak bertujuan, tetapi mampu memperbaiki kinerja di kemudian hari bila dijumpai kondisi yang sama. Yang kedelapan, belajar tuntas. Belajar tuntas adalah belajar yang menekankan kepada peserta didik untuk menguasai semua bahan ajar. Yang keempat, pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah belajar sebagai upaya memodifikasi. Yang kedua, belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Berikut dijabarkan bentuk belajarnya. Yang pertama, belajar melalui pembudidayaan. Belajar melalui pembudidayaan yaitu proses di mana seseorang belajar tentang sesuatu yang diperlukan oleh budaya yang mengelilingi kehidupannya sehingga mendapatkan nilai dan perilaku yang sesuai dengan budaya tersebut. Nah, yang kedua, belajar menurut Ausubel dan Robinson, yaitu belajar menerima, belajar menghafal, belajar menemukan, dan belajar bermakna. Yang ketiga, belajar perkembangan konseptual. Belajar perkembangan konseptual adalah belajar yang menekankan kepada konsep tentang fenomena awal yang dimiliki peserta didik dan diintegrasikan ke dalam konsepsi yang formal disampaikan guru. Yang keempat, resolusi konseptual. Yang kelima, pertukaran konseptual. Yang keenam, model generatif. Yang ketujuh, perubahan konseptual, yaitu konsepsi yang dibawa pembelajar berpengaruh pada kemampuan belajar dan berpengaruh pula pada penerimaan ide baru. Yang keempat, belajar berdasarkan pengorganisasian.
Belajar berdasarkan pengorganisasian dilihat dari cara mengorganisasikan. Maka, belajar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, belajar informal. Belajar informal adalah belajar yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan tidak terorganisasi secara formal, semisal saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Yang kedua, belajar formal. Belajar formal adalah belajar yang berlangsung di sekolahan dan dipandu oleh guru sebagai pengajar kepada peserta didik yang menempuh proses belajar. Yang ketiga, belajar non-formal. Belajar non-formal adalah belajar yang terorganisasi tetapi berada di luar sekolah, misalnya bimbel dan privat. Yang keempat, belajar non-formal yang dikombinasi. Belajar non-formal yang dikombinasi yaitu penggabungan dari beberapa jenis belajar, baik formal, non-formal, ataupun informal. Semisal mahasiswa mendapatkan nilai dari hasil KKN dan berstudi di SMK praktik di bengkel. Definisi pembelajaran. Menurut Ahmad Susanto, kata pembelajaran berasal dari perpaduan dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Belajar lebih dominan dilakukan oleh peserta didik, sedangkan mengajar lebih dominan dilakukan oleh guru. Adapun secara psikologis, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu agar memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh yang merupakan hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Secara mendasar, kriteria pembelajaran diantaranya: yang pertama, pembelajaran merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang dimaksud menunjuk pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. Yang kedua, perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Aspek yang dimaksud mencakup segala hal yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan, kebiasaan, dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan pada diri individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Materi selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, kondisi pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran akan disampaikan oleh Teh Cika Aprianti. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan suatu perilaku yang akan dicapai atau dikerjakan oleh peserta didik pada tingkat maupun kondisi tertentu. Nah, tujuan pembelajaran ini lebih diarahkan kepada taksonomi Bloom dan Krathwohl. Nah, mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan. Nah, yang pertama ada kawasan kognitif. Nah, kawasan kognitif ini erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Nah, ranah ini terdiri atas 6 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pengetahuan, yang kedua tingkat pemahaman, yang ketiga tingkat penerapan, yang keempat tingkat analisa, yang kelima tingkat sintesis, dan yang keenam tingkat evaluasi. Nah, kemudian yang kedua ada kawasan afektif. Nah, kawasan afektif ini erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Nah, kawasan ini dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama ada belajar dan pembelajaran, yang kedua ada kemauan menanggapi, kemauan menerima, berkeyakinan, penerapan hasil, dan ketekunan dan ketelitian. Nah, kemudian yang terakhir ada kawasan psikomotor. Nah, kawasan psikomotor ini terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Nah, kawasan psikomotor ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada persepsi, ada kesiapan, melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. Nah, kemudian berikutnya ada hasil pembelajaran. Nah, menurut Ray Gelut,
tahun 1983 dalam Nyanyi Khadijah tahun 2014 mengkategorikan hasil pembelajaran menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada efektivitas pembelajaran, yang kedua ada efisiensi pembelajaran, yang ketiga ada daya tarik pembelajaran. Nah, yang pertama ada efektivitas pembelajaran. Nah, efektivitas pembelajaran ini diukur melalui tingkat prestasi yang dicapai peserta didik. Nah, kemudian yang kedua ada efisiensi pembelajaran. Nah, efisiensi pembelajaran ini ditinjau dari keaktifan berbanding dengan waktu yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, ada daya tarik pembelajaran. Nah, daya tarik ini erat kaitannya dengan kecenderungan peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian berikutnya ada kondisi ideal pembelajaran. Nah, pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Konstruktivisme dalam Suyono dan Haryanto tahun 2014 menjelaskan sejumlah kriteria pembelajaran yang efektif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kondisi pembelajaran harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Yang kedua, belajar harus yang menarik perhatian peserta didik. Nah, maksudnya adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah pada tujuan, serta didukung oleh metode-metode untuk mencapai keberhasilannya. Nah, kemudian yang ketiga, hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran. Nah, yang pertama ini dilihat dari aspek pembelajaran yang akan dicapainya. Nah, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, yang ketiga ada pembelajaran pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari sifatnya. Nah, jenis-jenis pembelajaran dilihat dari sifatnya ini dibedakan menjadi yang pertama ada pembelajaran formal. Nah, pembelajaran formal ini adalah pembelajaran yang melembaga dan sistematis. Contohnya adalah sekolah. Nah, yang kedua ada pembelajaran informal. Nah, pembelajaran informal ini tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran, semisal melalui pergaulan di rumah, dengan teman sebaya, TV, radio, ceramah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada pembelajaran non-formal. Nah, pembelajaran non-formal ini dilakukan secara sengaja, tetapi tidak dalam situasi di dalam lembaga, semisal ada khusus mobil, ada les privat, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis pembelajaran yang berikutnya yaitu pembelajaran yang tercipta dari caranya individu memperoleh rangsangan. Nah, berikut ini adalah macam-macamnya. Yang pertama ada yang melalui visual, yang kedua ada yang melalui audio, yang ketiga ada kinestetik, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui pergerakan. Nah, yang keempat ada taktil. Taktil itu yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui penciuman atau perabaan. Materi selanjutnya mengenai teori belajar behaviorisme dan kognitivisme akan disampaikan oleh Teh Elmalia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behaviorisme. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memiliki sumbangsi besar kaitannya dengan belajar. Manusia tidak dapat diamati, tetapi kelakuan jasmanilah yang dapat diamati. Kelakuan itulah yang dapat menjelaskan segala sesuatu tentang jiwa manusia. Behaviorisme ini memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Adapun beberapa ciri yang bisa menunjukkan teori behaviorisme ini ialah 1. Mementingkan faktor lingkungan, 2. Menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif, 3. Bersifat mekanis, 4. Meningkatkan pengaruh masa lalu, 5. Mementingkan elemen-elemen kecil, 6. Mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul, 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan, dan yang terakhir menekankan kepada pengukuran. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Adapun contohnya seperti komunikasi bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya.
Adapun kelemahan dalam teori belajar behaviorisme ini ialah teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran. Kedua, tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang ketiga, tidak mementingkan pemikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Di samping kelemahan ini ada kelebihan, jadi antaranya itu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu sarana kaitannya dengan manusia yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, berpikir, dan keyakinan. Selanjutnya ada tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan salah satu teori yang mendasarkan pemahaman atas beberapa tokoh diantaranya yaitu Brenner dengan teorinya discovery learning, Ausubel dengan teori belajar bermakna, Kurt Lewin dengan teori belajar medan kognitif, Jan Piaget dengan teori perkembangan kognitif, M. Gagne dengan teori pemrosesan informasi, Marx Wertheimer dengan teori kognisi Gestalt. Setiap masing-masing ahli mempunyai pemahaman yang mendasar dari sudut pandang kognitif. Selanjutnya ada aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu harapannya bisa memberi peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antar peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Di samping itu ada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivisme ini. Kekurangan yang dimiliki teori kognitivisme ialah teori belajar kognitivisme ini lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajarlah tidak mudah. Selain itu, sukar untuk dipraktekkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarahkan pada kualitas intelektual peserta didik. Adapun kelebihan teori kognitivisme ini ialah kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Materi selanjutnya mengenai teori belajar konstruktivisme dan humanisme akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita dapat membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara, pada tahun 2014 halaman 39 mendefinisikan teori konstruktivisme dalam memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan itu terdapat di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, namun pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang memiliki skemata sendiri tentang apa yang diketahuinya. Tokoh dari teori konstruktivisme yang pertama ada Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Menurut Nyanyi Hodijah tahun 2014 halaman 82, konstruksi kognitif menekankan pada aktivitas belajar yang ditentukan oleh si pembelajar dan berorientasi pada penemuan sendiri. Konsep dasar dari teori ini berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak itu berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut sebagai skema.
Selain dari skema, Piaget juga mengembangkan konsep lain seperti contohnya ada organisasi, kemudian ada asimilasi, kemudian ada akomodasi, dan yang terakhir ada keseimbangan. Tokoh yang kedua adalah Vygotsky. Vygotsky merupakan seorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas dari teori konstruktivisme. Vygotsky menemukan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Menurut Suyono dan Haryanto pada tahun 2014 halaman 109 mengungkapkan bahwa pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama dalam pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies yang ada di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Aplikasi dan implikasi dari teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang berkontribusi dalam belajar dan pembelajaran. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa pengetahuan itu didapat dari hasil konstruksi terhadap kenyataan yang ada, bukan dari sejumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan itu dibentuk dalam diri individu atas struktur dasar kognitifnya masing-masing. Yang ketiga, dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman yang khas dan alami secara sosial kultural untuk peserta didiknya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru harus dapat memberikan otonomi, kebebasan peserta didik dalam memecahkan dan mengeksplorasi masalah secara individual maupun kelompok. Yang kelima, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif, seperti contohnya mengklarifikasi, menginterpretasikan, kemudian menganalisis, memprediksi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik dalam mencari pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok, sehingga terjadinya peningkatan kepercayaan diri peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan tanggung jawab pribadi. Kelebihan dari teori konstruktivisme yang pertama, peserta didik dapat lebih memahami konsep yang telah disampaikan oleh guru karena peserta didiklah yang memiliki pemahaman tersebut, sehingga muncullah pemahaman baru. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah, dan peserta didik juga dituntut untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan tertanam sesuai dengan skemata yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing, sehingga pembelajaran bersifat bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat dari pembelajaran secara langsung. Yang kelima, peserta didik dapat mandiri, dewasa, kemudian memberikan aspirasi serta menerima pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya, sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajaran dapat diharapkan. Kekurangan dari teori konstruktivisme ini menganggap bahwa belajar itu sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut tentang perubahan tingkah laku pada peserta didik. Pandangan ini dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk membuat pemahaman atau pengetahuan dari ide yang mereka miliki masing-masing, sehingga terkadang pandangan para ahli berbeda dengan pandangan para peserta didik. Teori ini menanamkan agar peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut akan membutuhkan waktu yang relatif lama bagi siswa yang malas. Oleh karena itu, kondisi sekolah dapat mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Yang keempat, ada teori belajar humanisme.
Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak dari teori belajar lainnya. Kenapa? Karena teori belajar ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang dilakukan dalam keseharian. Belajar dalam teori humanisme dapat dikatakan berhasil jika peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, atau dapat disebut sebagai aktualisasi diri. Selanjutnya, terdapat banyak tokoh yang berkontribusi dalam aliran ini. Yang pertama ada Cole, yang terkenal dengan belajar 4 tahap. Kemudian ada Honey and Mumford, yang terkenal dengan macam-macam siswa. Kemudian ada Habermas, yang terkenal dengan 3 tipe macam belajar. Dan yang terakhir ada Bloom and Cardwell, yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Aplikasi dari teori humanistik ini adalah menciptakan pembelajaran yang ideal sehingga setiap pribadi dapat memahami dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Lalu untuk guru, dalam teori ini berperan sebagai fasilitator sekaligus juga sebagai motivator bagi peserta didiknya. Sementara peserta didik sebagai pelaku utama yang memahami proses pengalaman belajarnya sendiri, sehingga ia dapat memahami potensi dirinya sendiri, kemudian meningkatkan potensi dirinya ke arah yang lebih positif, dan meninggalkan potensi diri yang bersifat negatif. Adapun kelebihan dari teori humanisme ini, yang pertama, mengedepankan akan segala hal yang bersifat demokratis, partisipatif dialogis, dan humanisme. Yang kedua, suasana pembelajaran yang sifatnya saling menghargai, yaitu adanya kebebasan dalam berpendapat dan adanya kebebasan dalam mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam segala aktivitas di sekolah dan kemampuan hidup bersama di antara dengan peserta didik lainnya yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selain memiliki kelebihan, ternyata teori ini juga memiliki kekurangan loh teman-teman. Nah, kekurangannya itu apa saja? Yang pertama, teori ini tidak dapat diuji secara mudah loh teman-teman. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik. Seperti contohnya, ada orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya. Ini masih bersifat buram dan subjektif. Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Yang keempat, siswa yang tidak bisa menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, siswa yang tidak aktif dan malas, maka ia akan merugikan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, proses pembelajaran lebih difokuskan pada pengembangan potensi yang dimiliki, sehingga pengembangan intelektual peserta didik kurang terasa. Sekian presentasi materi mengenai belajar dan pembelajaran dari kelompok 1 strategi pembelajaran di SD. Kami memohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan, dan izinkan kami untuk menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih kami haturkan dari hati yang terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertanya teman-teman.